Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita mau menjelaskan lagi tentang cabang tersier supaya kawan-kawan yang masih pemula bisa hafal. Jadi dari batang primer dulu. Batang primer sudah hafal mungkin kalian. Untuk batang sekunder juga sudah hafal mungkin. Ini namanya double cordon karena ada ke kiri ada ke kanan, itu namanya double cordon. Misalnya dua dibikin Y, itu double cordon. Kalau misalkan satu belokan saja ke kiri atau ke kanan, itu namanya single cordon karena satu belokan saja. Jadi bebas aja kalian mau double cordon atau single cordon, intinya batang primer dan batang sekunder. Jadi untuk cabang tersier lagi nih, kita jelaskan sedetail-detailnya untuk cabang tersier. Ini namanya cabang-cabang tersier. Jadi cabang-cabang tersier ini kita rawat dulu sampai dia 15 daun. Biasanya kalau misalkan dari tanam, dari awal bibit kita tanam, kalau belum tua-tua begini, yang kita pelihara untuk cabang-cabang tersiernya ini yang kita besarkan dari tunas air. Sebetulnya sama saja sih untuk batang primer, batang sekunder sama saja. Dimanapun cabang-cabang tersier itu bisa tumbuh dia. Nih, karena ini dibentuk kan, jadi di sini cabang-cabang tersiernya. Ini cabang tersier namanya. Ini ada tunas air di sini, ini tunas air namanya. Ini cabang tersier, ini tunas air, ini daun. Dan ini yang dinamakan mata but nih. Ini yang dinamakan mata but nih. Nanti dia akan membesar seiring waktu. Jadi untuk cabang tersier ini ya, cabang tersier ini dari pangkal sini kita hitung 15 daun sampai ke ujung. Kalau sudah 15 daun, nanti pucuknya kita potes. Kita hentikan pertumbuhannya. Tujuannya supaya cabang-cabang tersier ini membesar. Nanti kalau dia tumbuh lagi di ujung sini, kita buang lagi. Dia tumbuh lagi, kita buang lagi, kita potes terus. Tujuannya untuk membesarkan cabang tersier ini. Dan ini untuk tunas-tunas air. Tunas air kita pelihara satu daun, sisanya kita buang pucuknya. Nanti tunas air ini dia akan tumbuh lagi juga, kita buang lagi. Kalau dia tumbuh kita buang lagi. Seiring berjalannya waktu, cabang tersier ini akan menua, dia akan mengayuk. Kalau yang seperti ini dia masih lembek, belum jadi kayu. Nanti kalau dia sudah jadi kayu, lalu kita lakukan pemupukan pembuahan. Bagaimana pemupukan pembuahannya? Pemupukan pembuahannya itu 4 minggu, 1 minggu satu kali. Jadi seminggu sekali menggunakan pupuk fosfat dan kalium. Pupuk fosfat dan kalium itu banyak macam. Yang penting kandungannya fosfat dan kalium. Nih tunas-tunas air nih, kita buang pucuk-pucuknya, kita tinggal satu daun. Tujuannya untuk membantu membesarkan, mempercepat menuakan ini, dan supaya mata-mata but ini tidak pecah dia. Jadi kalau sudah kita masuk pemupukan, pembuahan 2 kali, 2 minggu sudah kita pupuk pembuahan. Untuk tunas-tunas air ini nantinya kita buang. Jadi tunas air ini kita buang, yang tersisa hanyalah mata butnya ini lagi. Yang tersisa nanti mata butnya ini akan membesar setelah kita lakukan pemupukan 4 kali. Lalu
mata-mata ini akan membesar semua. Dan misalkan mata-mata ini ada yang pecah sebelum waktunya kita pangkas, kalau misalkan dia banyak yang pecah dari di ujung sih, yang banyak pecah. Kalau pecah sih tidak masalah, yang penting kita buang. Kalau dia pecah, jangan dibiarkan dia tumbuh. Seiring berjalannya waktu, nanti mata-mata ini semakin membesar, mata-mata but ini semakin membesar. Dia tunas-tunas air ini kita buang setelah 2 kali pemupukan, 2 minggu kita buangin tunas-tunas air ini. Mata-mata but ini akan membesar terus dia. Kalau ada yang pecah yang di ujung, kita buang saja, jangan dibiarkan dia membesar. Pokoknya kita tahan terus pertumbuhannya. Setelah 4 kali pemupukan, lalu kita lakukan pemangkasan. Jadi pemangkasannya di mana? Ini kan yang baru nih. Ini dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4. 4. Ini ada 4. Jadi di mata keempat sini kita hitung mata keempat 1, 2, 3, 4. Dimana mata-matanya yang bagus dari mata 4 sampai mata ke-8. Dimana matanya yang bagus, di situ kita nanti memotongnya. Misalnya di mata yang ke-6 atau di mata yang ke-7 atau di mata yang ke-8 atau di mata yang ke-4 bagus, matanya bulat, di situ kita potong. Yang penting di sini kita sisakan 4 dulu. Setelah kita potong pemangkasan, setelah kita pangkas pembuahan, untuk daunnya ini kita buang. Yang di bagian ujung 2 daun, yang di bawah sini kita biarkan dulu. Nanti 1 hari 1 buting, 1 hari 1 buting kita buang daunnya sampai matanya ini nongol, sampai matanya ini pecah. Dia pecah nanti jadi cabang tersier lagi. Setelah kita lakukan pemangkasan, nanti bunganya itu di mana keluarnya? Nah, bunganya itu akan keluar di mata tunas ini. Jadi mata tunas ini akan pecah, dia akan membesar. Nah, disitulah dia akan membawa bunga. Kalau misalkan dia tidak membawa bunga, berarti pembuahan kita gagal. Biasanya yang pecah misalkan di mata ke-5 atau misalkan kita potongnya di mata ke-6, dia biasanya yang akan pecah di mata ke-6 dan mata ke-5. Di mata ke-5 ini nanti dia bakal muncul tunas, dan di tunas itu dia akan membawa bunga. Nah, disitulah bunganya nanti akan muncul. Jadi mungkin begitu untuk melakukan pembuahan dan perawatan cabang tersier. Ini kita pelihara 15 daun. Setelah 15 daun kita potes pucuknya sampai dia mengayu, menua, lalu kita lakukan pangkas pembuahan. Jadi mungkin mudah-mudahan kawan-kawan ingat caranya tadi memangkas pembuahan. Dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi yang dari mata keempat ini, misalkan di mata keempat yang ini yang bagus, kita potong di sini. Misalkan di mata 5 yang bagus, kita potong di sini. Setelah kita potong, daun ini kita buang. 2 daun, 1, 2. Misalnya kita memangkasnya di sini, daun yang ini dan yang ini kita buang. Yang ini kita buang juga yang di bawah, biar ibaratnya 2 atau 1 daun kita sisakan dulu, tidak masalah. Dan sebelum, kalau sudah 2 kali pemupukan, untuk tunas air ini kita buang nantinya. Kita buang semuanya. Tunasnya, airnya ini kita buang. Nih. Jadi setelah berbuah nanti ya kita lakukan lagi
pemupukan ulang untuk pembuahan. Nanti kita pangkas lagi mundur, misalnya kita pangkas di sini lagi, atau kita pangkas di bawah, kita sisakan 2 mata tunas. Misalkan sudah berbuah, nanti kita pangkas lagi di bawah sini, atau di 3 mata tunas kita tinggal 1 2 3, kita pangkas lagi di sini, kita buang semuanya. Nanti dia bakal muncul lagi tunas baru. Itulah yang bakal menjadi cabang tersier baru lagi. Makanya untuk pohon anggur ini yang abadi hanya batang primer dan batang sekunder. Pokoknya kalau batang primer dan batang sekunder sudah jadi, dimanapun kita potongnya nanti dia bakal keluar. Itulah yang akan menjadi cabang tersier baru. Jadi batang primer dan batang sekunder yang intinya, itulah intinya untuk batang anggur ini. Untuk cabang-cabang tersier ini silih berganti nanti. Nih, nanti kita potong lagi di sini jadi cabang tersier ulang. Dan kalau bisa untuk batang sekunder ini jangan terlalu panjang dulu untuk awal-awal, kecuali kalau sudah tahunan. Dan cabang-cabang tersier ini bisa dijadikan juga untuk jadi cabang sekunder. Kalau misalkan batang cabang tersier ini kita biarkan dia membesar, dia akan menjadi cabang sekunder juga. Intinya kalau keluar dari sini tunas baru itu namanya cabang tersier. Tapi kalau misalkan cabang tersier ini kita biarkan menua, membesar, misalkan di sini di 5 mata tunas dia membesar, dia akan menjadi batang sekunder lagi. Jadi begitulah untuk pohon anggur ini. Yang abadi hanya batang primer dan batang sekunder. Untuk cabang-cabang tersier ini ya silih berganti. Nih. Mungkin begitu dulu untuk videonya. Nanti video selanjutnya lagi caranya bagaimana setelah pembuahan. Setelah pembuahan bagaimana perlakuannya. Nanti kita bikinkan lagi videonya.